Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Otomotif Net Channel. Kita sama-sama berharap dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap diberikan limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin amin amin, ya Robbal Alamin. Jika ada industri yang masih bertahan, konstan dan semakin berubah sangat cepat, itu adalah industri otomotif. Sejak pertama kali diciptakan mobil pembakaran internal, inovasi dan teknologi telah menjadi komoditas harian. Dan ketika beberapa orang penemu atau visioner jatuh atau gagal dalam bisnis otomotif, apa yang akan terjadi jika hal sebaliknya akan terjadi? Dan bagaimana hal itu akan terjadi, yang mempengaruhi masa depan otomotif? Sayangnya, bahkan ide lebih revolusioner dan di atas kertas akan berhasil. Tetapi sayangnya, mereka tidak selalu melihat keberhasilan dalam pembuatannya, tetapi lebih daripada bagaimana minat pasar. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mobil revolusioner Tucker 48, mobil yang digadang-gadang memiliki banyak inovasi di dalamnya. Sayangnya mobil ini hanya diproduksi 51 unit, lantaran Preston Tucker tidak lulus pemeriksaan keuangan perusahaan. Bagaimana kiprah Preston Tucker 48? Mari sama-sama kita bahas. Sobat Diximania dan Otomotif Mania, mobil Tucker 48 diinisiasi oleh Preston Tucker sendiri. Dia adalah pria dengan karakter khas Amerika, yang penuh dengan energi individu yang sangat besar dan visi futuristik. Tucker lahir di Michigan, Amerika Serikat pada tanggal 21 September 1903, dan sejak usia sangat muda dia sudah mempunyai keterampilan bisnis yang terbangun, dan menjadi seorang mekanik. Di usianya 16 tahun, ia sudah berhasil memperbaiki mobil yang rusak parah lalu menjualnya kembali. Tapi seperti dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal tidak selalu berjalan sesuai keinginanmu. Ia ingin pekerjaan formal, dan pekerjaan pertamanya adalah menjadi mekanik mobil patroli polisi di Lincoln Park. Meskipun dia berniat untuk masuk kepolisian, di samping ketertarikannya terhadap mobil, karena salah satu cita-citanya adalah bisa mengendarai mobil Grand Prix. Karena keterampilan mekaniknya, ia berhasil melakukan beberapa modifikasi mobil polisi. Tucker memulai karirnya di industri otomotif sebagai kurir pos di General Motors. Namun, ia segera meninggalkan pekerjaan tersebut, dan sebelum berusia 30 tahun, ia menjadi wakil presiden dealer Packard di Indianapolis. Di sana, ia berteman dengan perancang mobil balap Henry Miller, dan keduanya sering berbincang tentang cara membuat mobil yang benar-benar hebat. Mereka bekerja sama untuk membangun mobil balap bagi Ford pada tahun 1930-an. Tetapi ketika Amerika Serikat memasuki Perang Dunia Kedua, Tucker mengalihkan perhatiannya ke upaya perang. Ia menemukan dan memproduksi menara meriam untuk kapal-kapal angkatan laut. Menara ini kemudian digunakan pada pesawat pengebom seperti B-17 Flying Fortress dan B-24 Liberator, serta pada kapal perang. Selama Perang Dunia Kedua, ia kembali ke bengkel mesin keluarganya, yang dikenal sebagai Ypsilanti Machine and Tools Company, di Ypsilanti, Michigan. Di sana, Tucker merancang dan memproduksi bagian-bagian alat mesin di masa perang. Tucker & Firm sedang mengerjakan subkontrak pertahanan $1.300.000 untuk Angkatan Udara, serta memperkenalkan prototipe mobil combat berbahan bakar listrik. Kemudian, perjalanan Tucker membawanya ke dunia balap mobil ketika ia bekerja dengan perancang mobil balap Harry A. Miller. Mereka berdua berbisnis dalam pembangunan mobil, dan diberi nama Miller & Tucker Incorporation, dibentuk pada tahun 1935. Proyek pertama mereka adalah menjadi pembalap Indy yang didukung oleh mesin flathead V8 dari Ford, dan diperkenalkan pada tahun 1932.
Apa yang dia hasilkan tidak diragukan lagi adalah mobil paling canggih secara teknis yang berpacu di Indianapolis hingga saat itu. Dan dengan keberhasilan itu serta dukungan mesin flathead, mampu menghindari kebangkrutan industri otomotif raksasa Ford Motor Company. Namun, segera setelah perang berakhir, Tucker siap untuk memulai produksi pada lini mobilnya sendiri, mobil-mobil yang tidak seperti model-model daur ulang tahun 1942, dan mobil yang dikeluarkan oleh Tucker benar-benar baru, dan diberi nama Tucker Torpedo. Dengan bentuk tetesan air mata yang rendah dan aerodinamis, mobil-mobil Tucker tampak seperti sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun. Mereka juga mengemudi dengan cara itu, mesin yang dipasang di belakang, ini adalah mesin helikopter yang dimodifikasi, dan mobil ini memiliki rem cakram, injeksi bahan bakar, transmisi khusus, dan lampu depan Cyclops, keketiganya terhubung ke roda kemudi dan berputar dengan roda mobil. Fitur-fitur keselamatan yang mendahului zamannya yang berlimpah, seperti dashboard berlapis, kaca depan kaca pengaman pop-out, dan rangka karbon yang diperkuat. Mobil itu bahkan seharusnya memiliki sabuk pengaman. Sampai salah satu asisten Tucker meyakinkannya bahwa sabuk pengaman akan membuat mobil tampak kurang kokoh dan kurang aman daripada yang sebenarnya. Untuk membangun Tucker Torpedo yang menakjubkan ini, produsen mobil tersebut menyewa bekas pabrik Dodge di dekat Chicago dari Badan Aset Perang Federal, yang sebelumnya membangun pesawat pengebom B-29 di sana. Sambil menunggu pihak yang akan mengosongkan pabrik, Tucker dan timnya merakit 50 mobil prototipe secara manual yang pertama, yang disebut Tin Goose, dibuat dari baja lembaran karena para insinyur tidak dapat menemukan cukup tanah liat untuk membuat tiruan skala penuh. Sementara itu, karena perusahaan hampir bangkrut, mereka mencari investor dengan segala cara. Pertama, mereka menjual waralaba dealer, kemudian menjual saham kepada publik, kemudian mereka mulai menjual aksesori mobil seperti radio dan sarung jok. Semuanya sebelum Torpedo mencapai jalur perakitan. Hanya 51 unit Tucker 48 yang sempat meluncur dari lini produksi. Sebelum perusahaan terpaksa berhenti beroperasi pada 3 Maret 1949, lantaran publisitas negatif yang diprakarsai oleh media berita serta investigasi Komisi Sekuritas dan Bursa Saham Amerika Serikat. Pemberitaan negatif ini ditambah lagi dengan tuduhan percobaan penipuan saham yang banyak dipublikasikan, di mana dugaan ini akhirnya terbukti tidak berdasar dan mengarah ke pembebasan sepenuhnya atas Preston Tucker. Berbicara soal mesinnya, Tucker 48 dibekali dengan mesin F6, berkapasitas 5.470 cc, dikawinkan dengan penggerak roda belakang dan suspensi independen 4 roda, di mana mesin ini adalah mesin helikopter yang sudah dimodifikasi. Mobil ini memiliki tenaga 166 tenaga kuda. Tucker 48 mampu berakselerasi dari 0 hingga 60 mil per jam hanya dalam 10 detik, sebelum mencapai kecepatan tertinggi 120 mil per jam atau 192 km per jam, yang terhitung cepat di masanya. Tucker 48 juga memiliki desain yang unik, dan menjadi salah satu pelopor body style yang akhirnya banyak diadopsi pada model mobil era pasca Perang Dunia Kedua. Awalnya, harga yang diusulkan saat peluncurannya di tahun 1948 adalah $1.000 atau kisaran 14 jutaan rupiah pada masa itu, namun harga jual sesungguhnya mencapai hampir $4.000 atau sekira 57 jutaan rupiah, di mana ini terhitung cukup mahal bagi konsumen Amerika pasca Perang Dunia Kedua. Mengacu pada desain bagian depannya yang unik, Tucker 48 juga biasa disebut dengan nama Tucker Torpedo, dengan gaya 3 lampu depan serta grill lebar memanjang di bawahnya. Lantaran kelangkaannya, di masa sekarang satu unitnya bisa laku hingga $2 juta atau kisaran 28 miliar rupiah di acara lelang mobil klasik. Kesimpulannya, Tucker 48, mobil ini bukan hanya wajah cantik, tetapi dikemas dengan fitur-fitur inovatif. Bayangkan mesin belakang,
Dengan pengaturan penggerak roda belakang pada tahun 1948, ini bukan hanya desain yang unik, pilihan itu adalah yang diambil oleh Tucker 48. Dengan mesin blok aluminium, 5,47 liter, mesin 6 silinder yang berlawanan secara horizontal, yang mengeluarkan tenaga 166 tenaga kuda, dan torsi 504 Nm. Terlebih lagi, mobil tersebut memiliki kecepatan tertinggi sekitar 120 mil per jam atau 193 km per jam dan dapat melaju dari 0 hingga 97 km per jam hanya dalam waktu kurang dari 10 detik, cukup mengesankan pada era saat itu. Tucker pernah diselidiki dan didakwa atas tuduhan penipuan oleh SEC, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, pada tahun 1949, terutama terkait dengan penipuan surat dan penyalahgunaan dana investor. Meskipun ia akhirnya dibebaskan dari semua tuduhan pada tahun 1950, penyelidikan dan pemberitaan negatif yang menyertainya berdampak buruk pada reputasi dan perusahaan mobilnya, Tucker Corporation, yang akhirnya bangkrut. Yang sangat menyedihkan adalah matinya industri otomotif ini karena konspirasi dari beberapa merek otomotif terkenal yang takut akan keunggulan teknologi dari Tucker 48. Sehingga membuat Tucker hanya mampu memproduksi 51 unit saja. Baiklah Sobat Diximania dan Otomotif Mania, demikianlah informasi singkat kita tentang mobil Tucker 48. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On my own, but I don't know why you hit the road, but you don't realize I'm on the back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate.